والتابعين لهم بإحسان الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إلى الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلم في الدارين آمين. ومن الورع الكامل أن يحترز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع وأن يتحرز عن أكل طعام السوق إن أمكن. Termasuk warak yang sempurna, ini masih bab warak ya. Termasuk warak yang sempurna adalah menjaga diri dari kenyang dan banyak tidur, banyak bicara yang tidak bermanfaat, dan wa yataharraza, dan menghindarkan diri an akli ta'amis suq. Ketemu? Belum ketemu ya, maaf. Kemarin dibuka ini. Apa? Soalnya tadi jatuh. Assalamualaikum. Tungguin sebentar. Salam. Tungguin sebentar. Mau ada? Ada lagi ngaji juga. Oh, lagi ngaji. Apa ngopi? Ikut duduk aja, ikut duduk. Ikut duduk aja. Ikut duduk aja. Assalamualaikum. Ikut duduk aja. Masuk. Ini. Udah. Masuk aja. Masih lanjutan agak sini. Agak. Masih lanjutan bab kemarin ya. Tentang warok. Di sini bahwa warok yang sempurna adalah menghindarkan diri dari kenyang, menghindarkan diri dari kasratin naum, dari banyak tidur, dan banyak bicara tentang perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian wa yahtaraza an akli ta'am bis-suq. Nah, ini lebih berat lagi ini. Ini untuk santri zaman dulu, mereka jaga betul itu. Menghindarkan diri dari makanan pasar. In amkana, kalau memungkinkan. Kenapa? Li'anna ta'am as-suqi aqrabu lin-najasah wal khiyanah. Karena makanan pasar itu lebih dekat pada najis, wal khiyanah, dan khianat, wa ab'adu, dan lebih jauh an dzikrillah, dari zikrullah, wa aqrabu, dan lebih dekat ilal ghaflah, pada kelalaian. Wa li'anna absarul fuqara'i taqu 'alaihi, dan sesungguhnya pandangan orang fakir sudah melihat makanan itu, wala yaqdiruna 'ala syira'i minhu, dan mereka tidak mampu membelinya. Fa yata'adzawna bidzalika, maka mereka menjadi menderita atau sakit hati karena hal itu. Fa tadhhaba barakatuhu, maka hilanglah keberkahannya. Jadi warok ini kenapa penting? Dalam diri manusia ini, kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi, jadi yang mengendalikan ada dua ya. Ada otak, ada hati. Untuk memudahkan gimana pemahamannya, otak itu Perdana Menteri, hati itu raja. Yang maulah memang Perdana Menteri, yang ngatur menteri, ngatur strategi, ngatur pemerintahan, memanage, semuanya Perdana Menteri. Tapi keputusan terakhir siapa? Raja. Nah, begitu pula otak manusia, memang dia bisa mengerti segala-galanya. Input data, semuanya dia yang merangkum. Memorinya penuh dengan pengetahuan. Tapi pengetahuan ini dijalin atau tidak, itu bukan sesuai otak, sesuai hati. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Kalau perlu bukti, datang ke lapas. Maaf, pencuri-pencuri yang ketangkep, koruptor yang ketangkep. Kalau ditanya, Bapak tahu nggak sih hukumnya mencuri? Ada nggak yang bilang nggak tahu? Ada. Tahu semua. Tapi kenapa dilanggar? Hatinya nggak kuat. Hatinya nggak kuat. Atau misalnya
orang muslim, ya umumnya di kota besar kayak Bandung ini apalagi, yang terang-terangan nggak sholat, Anda kan ditanya, hari Bapak rukun Islam, ya tahu sih, apa sholat, berarti sholat hukumnya apa? Ya wajib, dah terus, dah kumaha deui, gimana lagi ya, nah, otaknya tahu tapi hatinya nggak kuat. Nah, ini bedanya ilmu agama dengan ilmu non agama. Ilmu non agama konsepnya di ngisi otak, ngisi memori. Sedangkan ilmu agama dua-duanya diisi. Kalau untuk memudahkan pahaman lebih lagi, itu seperti kita melihat truk tangki ya. Truk tangki isinya 5.000 liter solar. Truk itu. Isinya berapa? 5.000 liter. Tapi ada tangki kecil di situ 30 liter itu. Nah, kalau yang 5.000 liter penuh, yang 30 liter kosong, truknya bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Sebaliknya truk yang tangki yang 5.000 kosong, yang 30 liter penuh, jalan dia. Nah itulah gambarannya kurang lebihnya. Para sahabat ajma'in, kalau banyak riwayat, enggak mereka hafal Quran, enggak semuanya hafal Quran. Apalagi bab masail ifta, masalah-masalah fikih, itu 124.000 sahabat, hanya 7 orang sahabat besar yang ahli fatwa. Hanya 7 orang. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Sayyidah Aisyah, dah itu. Itu mufti besar sahabat 7 orang itu aja. Tambah yang agak lebih di bawahnya itu apa? Kurang dari itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu wafatnya lebih sedikit dari itu. Tapi yang 7 orang ini yang wafatnya paling banyak. Loh yang lain? Ya yang lain tanya aja, tanya amal gitu. Itu bedanya dengan kita zaman sekarang. Semua tahu. Oh, baru membaca 2-3 hadis, wah itu halal, itu haram, itu nggak boleh. Masya Allah. Duh, mereka itu ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk urusan fatwa mereka warok sekali. Karena kenapa bisa begitu? Saking bersihnya hati mereka. Dan kita riwayat, Masya Allah, banyaknya bukan main. Tahu ini berkata ini berkata ini. Amalnya 0. Aku sering ceritakan kejadian ulama India. Yang menarik itu. Seorang alim dari India mencari sebuah hadis. Dia cari seluruh perpustakaan hadis di India. Hadis itu nggak ketemu. Manuskrip dibongkar nggak ketemu. Akhirnya tanya, perpustakaan mana yang lebih besar lagi? Ada di Montreal, Kanada sana. Pergi ke sana hanya untuk nyari hadis itu. Saya di sana lihat perpustakaan, wah besarnya bukan main. Resepsionisnya perempuan pakai rok pendek, ya orang kafir, masih muda pakai rok pendek begitu. Bawa dari mana? Dari India. Oh jauh-jauh ke sini mau apa? Mau cari hadis. Hadis apa? Orang kayak gini saya hadis apa? Dikasih tahu apa gunanya? Adalah hadisnya ada. Gak apa hadisnya bilang aja. Si tahu emang tahu gitu. Ada hadis. Bapak apa susahnya, kan saya penjaga di sini. Bapak tinggal bilang apa hadisnya. Ya udahlah, terpaksa dia omongin. Hadisnya bunyinya begini. Oh hadis itu. Bapak masuk lorong sekian, rak nomor sekian, kitab namanya ini, cari jilid sekian, mungkin di situ. Akhirnya masuk lorong itu, rak itu dibuka. Nangis, ya Allah. Betul memang. Ilmu itu satu bab, hidayah itu bab lain. Allah. Kalau ilmu kurang apanya ini? Beliau nyari keliling dia nggak dapat ini, wanita itu ingat di otaknya. Tapi hidayah nggak ada. Nutup Arab nggak bisa, masuk Islam juga nggak bisa. Hadis ada di otaknya, itu bisa begitu memang. Karena nggak sampai di hati tadi. Nah, warok ini termasuk dalam rangka membersihkan hati. Termasuk bagian dari warok di sini disebutkan bahwa apa itu? Tidak terlalu kenyang. Hindari kenyang. Dan hindari apa? Banyak tidur. Nah, ini kalau cerita para ulama
nyantri, yaitu mereka mati-matian. Imam Nawawi rahmatullah alaih nyantri itu nggak lama, hanya 4 tahun. Imam Nawawi yang kitabnya banyak sedahsyat itu, nyantri itu hanya 4 tahun. Lihat kitabnya apa yang nggak makbul coba. Arba'in Nawawiyah. Arba'in itu banyaknya bukan main, orang ngumpulin hadis Arba'in itu seabrek-abrek. Tapi yang paling makbul kitabnya Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, siapa nggak kenal Riyadhus Shalihin? Dalam fikih, kitab Minhaj. Kemudian dalam yang besar lagi Majmu', dalam ilmu hadis kita belajar Tadribul fi Taqribin wa Takribnya Imam Nawawi. Belum lagi Tahdhibul Asma' wal Lughat. Dia belajar dari ulama-ulama mazhab Hanafi. Mereka ini orang paling fanatik dengan mazhab Hanafi dan agak antipati dengan mazhab Syafi'i, orang Hanafi ini. Tapi kata mereka, pokoknya kalau kitab tulis Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani kamu beli pasti bagus, nggak ada yang nggak bagus, kayak gitu kata mereka. Nah, Imam Nawawi yang sehebat itu mondoknya hanya 4 tahun. Kok bisa? Ya, habis ceritakan kemarin itu. Saking warai selama mondok nggak berani makan apel di Damaskus. Kenapa? Khawatir apel ini tumbuh di tempat yang transaksinya belum jelas antara wakaf, tidak wakaf, halal, haram, nggak berani. Dan itu selama itu, Masya Allah, 2 tahun puasa hanya minum air putih. Dan selama 2 tahun itu puasa, udah gitu nggak pernah merasakan namanya baring ini. Baca kitab tertidur, baca kitab tertidur, gitu. Kayak gitu itu. Loh, kalau lama-lama laman kita, coba kita belajar agama berapa tahun coba? Yang di pondok, yang kuliah, yang madrasah, wah Masya Allah. Dan kita tahu sedih kualitas belajar kita. Nah ini, beliau tidak kenyang, beliau mengulangi tidur. Wakasir kalau fimal yang layan fa, ngobrol yang tidak jelas gunanya. Nah itu ya kalau ulama ya udah pasti itu. Yang nggak ada gunanya itu gimana definisinya? Yang nggak ada gunanya itu di dunia nggak menguntungkan, di akhirat nggak mendatangkan pahala. Itu definisinya. Misalnya ini, kita di pasar kaget hari Ahad itu jualan kaos. Teh kaosnya teh, mbak kaosnya. Ini ngomong dunia tapi ada gunanya ini. Kenapa? Narik pelanggan. Ada gunanya. Tapi tengah-tengah jualan gini ada yang lewat pakai motor baru. Ih, PCX terbaru. Nah ini yang gak ada gunanya ini. Ini yang gak ada gunanya. Kenapa? Gak mendatangkan keuntungan, gak mendatangkan pahala. Itu yang gak ada gunanya. Nah ulama zaman dulu, Allah gak kuat lah saya, gak usah kita, saya gak kuat. Ulama zaman dulu, saking waroknya dalam berbicara. Pernah satu orang alim berangkat ke masjid. Beliau biasanya ke masjid itu tunduk pandangan. Suatu ketika berangkat ke masjid, lihat sebelahnya ada bangunan. Subhanallah, ini kapan dibangunnya? Cuma ngomong gitu doang. Di masjid doang nyesel nangis. Ya Allah, ngapain saya ngomong gitu? Apa gunanya? Akhirnya beliau marahin nafsunya. Wahai nafsu, dasar kamu ngajak yang gak ada gunanya. Kamu saya hukum pokoknya. Jadi nafsunya dihukum sendiri. Gimana caranya? Datang ke pengadilan? Enggak. Gimana? Dipuasakan setahun. Gara-gara itu tadi. Gitu. Kemudian di sini adalah menjaga diri dari makan makanan pasar. Kalau memungkinkan. Ini alasannya. Makanan pasar lebih pada najis karena yang masak, yang menyajikan dan sebagainya. Ya, berapa persen yang belajar fikih yang tahu suci najis? Belum lagi khianat. Apalagi kalau bilang tentang zikrullah, lebih jauh lagi ghaflah. Belum lagi sering dilihat oleh orang-orang fakir. Makanya ulama-ulama dulu berpesan, kalaupun beli makanan yang dipajang, jangan membeli yang nampak. Tumpukan buah misalnya, jangan yang nampak itu, tapi yang di dalam. Ya yang susah kalau kita ke warung Padang dipajang semua ini.
Kenapa alasannya? Ini. Lain. Li'anna absarul fuqara taqa'u ilaihi. Banyak orang fakir yang nyari, yang pengen tapi nggak kesampaian. Allah. Pengen tapi nggak kesampaian. Akhirnya merana, akhirnya menderita. Ya. Coba Nah, berkah. ini begini ini bukan nggak ada dalilnya ya. Bukan nggak ada dalilnya. Di zaman Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu orang memberikan jamuan makan. Di jamuan makan itu, ya namanya zaman dulu, zaman susah, zaman mujahadah. Itu namanya kari itu, betul-betul hanya air aja. Nah, ada sepotong gaji, lemak gitu. Itu karena hanya satu, semua mata pingin itu. Allah. Semua mata pingin itu, akhirnya satu orang sahabat berhasil mendapatkan itu, dimakanlah. Setelah makan itu sakit perut. Maka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ada peristiwa begini. Oh, itu semua mata mandang ke situ, akhirnya kena ain itu daging itu. Itu kena ain, kamu makan itu jadi sakit perut. Ya kita, itu udah gak karuan kalau kita udah berapa banyak kita mungkin kena ain gak karuan. Masya Allah. Dan hal begini ini Allahu Akbar. Jadi kehidupan beliau dari santri sampai udah dewasa tetap begitu. Anna Syekh al-Imam al-Jalil Muhammad bin Fadl rahimahullah kana fi hali ta'allumihi la yakulu min ta'mis suq. Imam Muhammad bin Fadl selama nyantri tidak pernah makan makanan pasar. Wa kana abu yastakunu fil Rustaq. Ayahnya tinggal di Rustaq, di tempat orang-orang awam. Wa yahayyu lahu ta'amahu, dan menyiapkan makanan untuknya. Wa yadkhulu ilayhi al-jum'ah, dan masuk menemuinya pada hari Jumat. Fara'a fi baiti ibnihi khubz as-suq yawman. Suatu ketika beliau lihat di rumah anaknya ini roti dari pasar. Falam yukallimhu, maka enggak diajak ngomong. Sakhitan alaihi, marah padanya. Fa'tadzara, maka minta maaf sama ibnu wa anaknya, wa qala mushtaruhu wa lam arda bihi. Kata anaknya ini, saya tuh enggak beli dan saya enggak suka ini, walakin ahdarhu syariki. Tapi ini yang bawa adalah syariki. Siapa itu? Partner saya. Faqala lahu abuhu, maka ayahnya mengatakan, lau kunta tahtadu wa tadarra'u an mithlihi. Seandainya kamu memang hati-hati dan warok dari semacam ini, lam yastari syarika ala dzalik. Tentu partnermu enggak akan berani membawakan roti pasar begini, enggak berani. Kalau memang kamu aslinya orang yang warok. Wahakadha kanu yatawarra'un, demikianlah mereka biasa hidup warok seperti ini. Fadzalika waqafu lil ilmi wan nashr. Nah, karena itulah mereka berdiri tegak untuk ilmu dan menyampaikan ilmu, hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah, sehingga nama mereka abadi sampai hari kiamat. Semuanya begitu, seperti yang bilang kemarin, bahwa semua ulama yang namanya abadi hingga sekarang nggak ada yang nggak warok. Semuanya warok. Semuanya warok. Warok dalam segala hal. Ada namanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih. Ya, seorang sangat alim begitu. Jadi kita berintrospeksi ya, betapa jauhnya saya dan kita. Ini Ibnu Rajab ini suatu ketika di majelis murid-muridnya menerangkan satu masalah, detail
detail sekali masalahnya. Beliau terangkan A sampai Z tuntas. Dah. Setelah itu beliau bersama murid-muridnya diundanglah ke rumah, ya kalau kita mungkin bupati atau kepala desa begitu, acara jamuan makan. Nah, maaf, biasanya ini umum ya. Orang di depan penguasa, di depan tokoh itu kan pengen apa? Pengen punya nama. Pengen dikenal gitu. Maka mereka pun berdiskusi, para tamu ini di depan kepala desa atau bupati ini. Diskusi tentang masalah yang barusan diterangkan oleh Syekh Ibnu Rajab itu. Tentang masalah itu subhanallah, nggak ada yang nyerempet satu kata pun. Wah, ngalor ngidul gak karuan. Enggak, ini begini. Oh, enggak begitu, mestinya begini. Oh, saling menimpali begitu. Itu santri-santri udah greget itu. Ini kenapa guru saya kok diem aja ini? Satu kata kayak terangkan, nggak gitu. Diem aja seperti orang bodoh nggak tahu apa-apa begitu. Sampai akhirnya selesai majlis, nggak keluar ilmunya. Waduh, gregetnya bukan main. Dah begitu pulang, maka murid-muridnya ya komplain lah kurang lebihnya, menyayangkan. Syekh, kan masalah yang dibicarakan barusan tuh, ya Allah, kami udah kesel, kenapa nggak Tuhan terangkan? Itu kan nggak nyerempet semua, tuh salah semua. Kenapa Tuhan kok diem aja? Belum lama Tuhan jelaskan sebegitu detailnya, dan ini mereka jelasin salah, nggak diluruskan. Apa usahanya 1-2 kata aja supaya lurus mereka. Apa kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih? Majlis kita yang sebelumnya itu, majlis ilmu saya dengan santri berapa orang, itu kan untuk Allah, ya sudah cukup itu. Sedangkan majlis yang di sana itu, ya maaf, itu untuk cari nama. Masa saya harus cari nama depan manusia? Allahu Akbar. Kalau hitungan, itu rugi sebenarnya. Hitungan manusia tapi, ya, hitungan manusia apa? Rugi. Apalagi kalau kita hitung zaman sekarang gitu ya. Wah, itu kalau disampaikan sama bisa jadi kuat itu. Bisa disebar, bisa naik ratingnya kalau zaman sekarang begitu. Beliau enggak sama sekali. Ilmu untuk Allah sudah disampaikan, ya sudah. Selesai. Dan semuanya begitu, ulama-ulama itu begitu semua. Dalam segala hal waroknya luar biasa, hati-hatinya luar biasa. Sampai namanya Ibnu Sirin rahmatullah alaih, seorang faqih, seorang muhaddis, seorang ahli ta'wil mimpi, itu sampai jadi simbol kewaraan. Kalau pengen belajar sholat, lihat Muslim bin Yasar. Pengen belajar fikih, lihat Hasan Basri. Pengen belajar farok, lihat Muhammad bin Sirin. Jadi beliau ini sering kali terbesit ragu aja, itu ditinggalkan. Sampai pernah beliau gara-gara itu masuk penjara. Ceritanya gimana? Beliau ini kan pedagang. Beliau belanja, udah belanja selesai semuanya, mau dijual. Ini kayaknya begini, jangan-jangan begini. Karena saking ragu-ragunya nggak jadi dijual, disedekahkan semua. Disedekahkan gimana? Ya nggak bisa bayar modal. Akhirnya laporkan polisi, bawa ke pengadilan, masuk penjara. Baru keluar ya setelah itu mulai dikembalikan dan sebagainya. Tapi saking waroknya tuh kayak gitu. Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih. Dan ya kalau ceritakan semuanya panjang mesti. Itu waroknya para ulama, para para salafus saleh. Nah, ini pernah satu kejadian di sini. Jadi ada satu keluarga, ini kejadian. Satu keluarga ini dari awal anaknya lahir, itu makanan yang diberikan hanya hasil dari kebunnya sendiri. Susu dari kambingnya sendiri, gandum dari kebunnya sendiri. Nah, begitu agak dewasa, menjelang dewasa, bukan dewasa, agak dewasa, menjelang dewasa, diajaklah pergi haji. Anaknya ini. Begitu masuk Mekah, waduh,
bikin repotnya luar biasa. Kenapa? Nggak mau lihat jalan, lihat ke atas saja, nabrak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ya Allah, lihat jalan. Bawa jalan lagi, lihat ke atas lagi. Ya Allah, lihat jalan. Akhirnya bapaknya capek, ini gimana ini? Satu orang di pojok, itu gampang obatnya itu. Apa? Itu di pojok sana, itu sebelah sana ada pedagang roti kering. Kamu kasih itu sembuh. Loh, masa? Coba aja. Akhirnya betul lah, diberikan roti kering di pasar. Setelah makan, udah normal jalannya. Ih, aneh ini. Kok semudah ini obatnya? Nah, udah selesai, akhirnya tanya, "Nak, kamu sakit kok aneh gitu obatnya?" "Yang mana?" "Itu, waktu itu. Masuk Mekah, kepala nggak bisa lihat jalan, lihat aja ke atas. Obatnya cuma roti gitu doang." Nggak paham bapak itu gimana itu. "Pak, itu bukan sakit." Lalu terus, jadi waktu itu saya begitu masuk Mekah, itu malaikat tuh kelihatan semua. Makanya saya lihat ke atas, banyak yang indahnya malaikat. Begitu makan roti itu gelap. Allah. Kita udah berapa puluh kali itu. Astagfirullah. Udah berapa ribu kali. Pengen punya firasat, ya kasyaf dari mana? Orang makanan kita kayak gitu. Nah, itulah kita introspeksi. Makanya kita walaupun bertahap, tapi kita kendalikan, makin hati-hati, makin pilih-pilih, makin ya mengendalikan diri kita. Insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Santri kita keluar dulu. Itu juga. Selesai.